tokoh yang dianggap imamnya Syiah, salah satunya Imam Ja'far Shadiq. Ya, itu dianggap tokoh Syiah. Mazhabnya mazhab Ja'fari. Beliau punya 2 orang murid, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali ternyata belajar juga kepada putranya Imam Ja'far Shadiq, namanya Musa Al-Kadzim. Jadi loh, ini gimana ini ceritanya ya? Kalau keilmuannya seperti itu, berarti ada hubungan. Ya. Begitu juga tradisi budaya di Indonesia, ketika dijalankan oleh Wali Songo dan sebagainya, itu ada juga pengaruh-pengaruh dari Syiah. Ya. Saya tahun 90 itu ketika meneliti Sunan Ampel, saya mencari tahu kenapa orang kita melakukan kenduren, ya, selamatan itu. Saya cari akar kata kenduri itu nggak ada, bahasa Sanskerta nggak ketemu, bahasa Jawa kuno nggak ketemu, bahasa Melayu kuno nggak ketemu. Ternyata kenduri itu berasal dari bahasa Persia, ya, digunakan di sini jadi kenduren, kenduri, bahasa Persia. Upacara untuk memperingati Fatimah sebagai leluhurnya para imam di sana. Orang sana juga memperingati leluhurnya dengan upacara kenduri, berdoa sambil makan-makan. Oh, berarti dari bahasa sini. Ya. Nah, ternyata Persia itu masuk di sini sudah lama. Ya, sebelum Persia menganut Syiah secara formal, itu sudah pengaruhnya sudah masuk di sini. Ya. Misalnya dari segi bahasa. Ya. Orang di Nusantara menyebut tempat berjualan itu dengan pekan atau peken. Bahasa Persia datang basar, pasar. Berubah. Ya. Orang yang mengemudikan kapal, kapten kapal, itu zaman dulu disebut dengan nama Puhawang. Ya. Bahasa Persia datang, nama itu diubah. Nakhoda, bahasa Persia itu. Ya. Orang yang punya anak hasil hubungan gelap itu disebut haram zadah, bahasa Persia. Ya. Islam ketika datang di sini, ayo diajari Al-Quran. Zaman dulu orang kalau membaca pakai bahasa Persia, alif jabar a, alif jerei, alif bcu, bahasa Persia. Ya, baru belakangan alif fathah itu baru belakangan muncul, tapi dulu itu ada pengaruh-pengaruh. Ya. Sampai termasuk siiran-siiran yang dibentuk itu kan ada pengaruh pemuliaan terhadap Ahlul Bait. Ya. Misalnya siiran yang lazim dinyanyikan, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Yang dikasih Sayyidina cuman Ali. Abu Bakar nggak pakai Sayyidina, Umar nggak pakai Sayyidina, Utsman nggak pakai Sayyidina, hanya Ali. Setiap nyebut Sayyidina Ali pasti kalau tidak Sayyidina mesti baginda. Dan itu ada pengaruh-pengaruh di situ. Tapi pengaruh Syiah ini justru mandek. Ketika tahun 1510 Shah Ismail menyatakan Syiah sebagai agama negara di Iran, itu sudah dia dikepung musuh dari mana-mana, pengaruhnya terputus dari Indonesia. Di situ orang Indonesia nggak tahu lagi, ya. Sampai termasuk nanti pengaruh yang di Campa, tempatnya Sunan Ampel itu. Orang di sana dulu juga terpengaruh Syiah Ismailiyah, Zaidiyah itu ada. Tapi kemudian mereka hilang ketika Iran sudah terkepung oleh musuh-musuhnya, tidak bisa keluar. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang berasal dari Persia itu pasti Syiah. Enggak, zaman kuno dulu banyak orang tokoh-tokoh Persia itu yang Sunni. Imam Al-Ghazali itu orang Persia, Jalaluddin Rumi itu juga Persia, ya, karena itu pengaruh-pengaruh ada. Ya, kan itu Gus Dur dulu menyatakan NU itu
Syiah kultural. Karena apa? Culture-nya memang culture pengaruh Syiah Zaidiyah. Ya, di situ. Tahun 90 lagi, saya ketika meneliti tentang Sunan Ampel itu, saya sampai ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ya. Saya mencari dari mana peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dari mana? Hindu tidak ada, Buddha tidak ada, ya, agama Jawa kuno juga nggak ada. Ya. Nah saat itu saya ditelepon salah satu teman wartawan, Mas sampai di Jakarta? Ya. Bisa enggak nanti malam ikut ke kedutaan Iran? Ada apa? Peringatan Arba'in 40 harinya Imam Khomeini. 40 hari loh. Ada peringatan itu. Ternyata dari situ pengaruh itu. Oh, ternyata dari sini. Orang-orang dari Campa dulu mereka nggak paham bahwa mereka terpengaruh tradisi Persia itu. Termasuk nanti orang hamil diperingati 7 bulan ya, dari pengaruh itu. Nanti kalau bulan Suro bikin bubur macam-macam itu pengaruh dari situ. Jadi sebetulnya banyak pengaruh itu. Ya itu tidak bisa dijelaskan. Ya, artinya pengaruh yang ada di sini ya ada campuran, ada Syiah, ada Sunni, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, di situ. Jadi kalau kita diadu ya itu ada skenario di balik itu. Dan saya lihat meruncingnya Sunni Syiah ini pasca revolusi Iran 1979. Ya, kalau kita analisis kenapa? Karena dalam revolusi Iran itu disebarluaskan ideologi bagaimana umat Islam harus membentuk negara yang disebut Republik Islam dengan konsep wilayatul faqih, kekuasaan ada di tangan para ulama fikih. Itu mau disebarluaskan ke seluruh dunia negara-negara Islam. Ya ini membuat terkejut penguasa Timur Tengah. Kenapa?